Hari ini gereja merayakan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Kehadiran seorang Bunda Maria ditampilkan dalam perikop Injil hari ini tepat pada saat Yesus mengalami puncak penderitaannya di kayu salib bersama dengan beberapa wanita yang lain dan juga murid yang dikasih oleh Yesus tentunya. Dan bagi saya secara pribadi, teks ini berbicara mengenai life-giving person yang dimiliki oleh Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Yesus, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, mereka tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang sangat menarik tentu juga adalah percakapan antara Yesus dengan Maria bundanya dan murid yang dikasihinya. Kalau kita mungkin selama ini bertanya mengapa Bunda Maria mendapatkan tempat yang begitu istimewa dalam hati umat Katolik, sesungguhnya itu bukan merupakan ciptaan umat Katolik sendiri bahwa Yesus memiliki relasi yang begitu dalam dengan ibunya. Kitab suci tidak mungkin berbohong dan Injil Yohanes berbicara pada hari ini mengenai kedekatan relasi antara Yesus dengan bundanya. Pada saat yang begitu penuh penderitaan, Yesus memandang sang bunda. Dan dia tahu inilah bunda yang telah melahirkan dia. Dan di pangkuan sang bunda ini pula lah jenazah Yesus akan direbahkan. Dan sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir, dia mengatakan kepada murid yang dikasihinya, "Anak, lihatlah, ini ibumu." Dan kemudian kepada ibunya dikatakan, "Ibu, inilah anakmu." Tetapi ketika Yesus berbicara kepada murid yang dikasihinya mengenai inilah ibumu, di sana Yohanes dengan sangat menarik menggunakan kata matete yang berarti sebenarnya itu murid-murid. Jadi Yohanes menggunakan bentuk plural, padahal pada kalimat sebelumnya di sana Yohanes menggunakan bentuk singular, matetes. Apa maksudnya? Maksudnya sebenarnya adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kitalah yang juga menerima Bunda Maria menjadi bunda kita. Maria akan mendampingi kita seperti dia telah dengan setia. Dan memang inilah keutamaan Maria. Dia begitu setia dari Bethlehem sampai dengan Golgota. Dari kelahiran Yesus sampai dengan kematiannya. Dan Bunda Maria yang setia ini akan menemani setiap anaknya seperti dia menemani Yesus putranya. Bunda Maria juga akan menyertai perjalanan hidup setiap anaknya dalam tetes air mata dengan tawa dan bahagia. Di sana Bunda Maria selalu hadir dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Dan sosok Bunda Maria seperti ini dan juga murid yang dikasih oleh Yesus ini dapat menjadi contoh bagi kita bahwa kita juga selalu punya penolong dalam kehidupan ini. Kita punya lingkaran orang-orang terdekat yang dapat kita andalkan jika kita mengalami kesulitan. Kita memiliki life-giving person yang padanya kita dapat berlari, memohon pertolongan, kita dapat meminta untuk mendapatkan kehangatan dan penghiburan. Maka berbahagialah kalau engkau memiliki orang-orang seperti itu dalam dirimu, dalam kehidupanmu, dan dalam imanmu kau tahu engkau juga punya seorang ibu yang akan selalu menemanimu dalam setiap langkah hidupmu. Apapun yang terjadi, juga ketika engkau mengalami penderitaan yang paling berat, engkau dapat datang kepada Bunda Maria dan memohon doa serta pertolongannya. Maka mari kita berdoa juga, Bunda Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dan kita tahu pertolongan kita yang sangat kita butuhkan juga di akhir hidup kita. Dan seperti sebuah lagu yang kita kenal mengatakan, "Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku." Bunda Maria, doakanlah kami anak-anakmu. Tuhan, terima kasih untuk seorang bunda yang kau berikan untuk gereja. Dan kami percaya
Bunda Maria juga akan selalu menjadi penolong dan pendoa bagi kami, dan berkati kami agar kami tetap juga setia kepadamu dalam suka duka hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.